Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Zalin. Saya berasal dari 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas materi tentang radiasi elektromagnetik. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini yang semakin meningkat, berikut dalam penggunaan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik sebenarnya selalu ada di sekitar kita, contohnya seperti sinar matahari, contoh lainnya seperti gelombang radio. Tetapi spektrum gelombang elektromagnetik masih terdiri dari berbagai jenis gelombang lainnya. Untuk itu, di sini kita akan mempelajari tentang rentang gelombang elektromagnetik, spektrum bagaimana, dari mana saja sumbernya, sifat-sifat, serta bahaya dan bagaimana cara pemanfaatannya. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini, yang pertama, apa pengertian dari radiasi elektromagnetik, yang kedua, apa itu spektrum elektromagnetik, yang ketiga, dari mana sumber radiasi elektromagnetik, yang keempat, bagaimana sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yang kelima, bagaimana cara pemanfaatan radiasi elektromagnetik, dan yang keenam, apa saja bahaya dari radiasi elektromagnetik. Dalam pembahasan materi ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari radiasi elektromagnetik, yang kedua untuk mengetahui apa itu spektrum elektromagnetik, yang ketiga untuk mengetahui dari mana saja sumber radiasi elektromagnetik, yang keempat untuk mengetahui sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yang kelima untuk mengetahui cara pemanfaatan radiasi elektromagnetik, dan yang keenam untuk mengetahui bahaya dari radiasi elektromagnetik. Apa sih yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Nah, jadi radiasi elektromagnetik adalah aliran energi dengan kecepatan cahaya universal melalui ruang bebas atau melalui media material berupa medan listrik dan magnet yang membentuk gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, radiasi infrared, gelombang UV, cahaya tampak, dan sinar gamma. Dalam gelombang seperti itu, medan listrik dan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu saling terhubung satu sama lain pada sudut siku-siku dan tegak lurus ke arah gerak. Gelombang elektromagnetik disatukan oleh intensitas dan frekuensi variasi waktu medan listrik dan magnet. Radiasi elektromagnetik sendiri merupakan jenis radiasi yang tidak memiliki bentuk dan juga massa. Apa itu spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik terdiri lebih dari sekedar cahaya tampak. Ini mencakup panjang gelombang energi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Faktanya, sebagian besar cahaya di alam semesta tidak terlihat oleh mata kita. Makanya, spektrum elektromagnetik menggambarkan semua jenis cahaya. Cahaya yang dapat kita lihat terdiri dari warna-warna pelangi, hanya mewakili sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Jenis cahaya lainnya termasuk gelombang radio, gelombang mikro, radiasi inframerah, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma yang semuanya tidak terlihat oleh mata manusia. Semua cahaya atau radiasi elektromagnetik bergerak melalui ruang angkasa dengan kecepatan 186.000 mil atau 300.000 km per detik. Dari mana sih sumber elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik ini muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan juga medan listrik. Keduanya kemudian menghasilkan energi yang merambat dan melewati satu tempat ke tempat lainnya. Sumber radiasi dapat terbagi menjadi dua, yaitu ada yang alami dan buatan. Yang pertama, radiasi alami. Radiasi alam dapat berasal dari sinar kosmos, sinar gamma dari kulit bumi, hasil peluruhan radon dan thorium di udara, serta berbagai radionuklida alamiah, yaitu radionuklida yang terbentuk secara alami yang terbagi menjadi dua, yaitu primordial dan kosmogenik. Yang kedua yaitu radiasi buatan. Radiasi ini timbul karena berhubungan dengan kegiatan manusia, seperti penyinaran di bidang medik, jatuhan radioaktif, radiasi yang diperoleh pekerjaan radiasi di fasilitas nuklir, radiasi yang berasal dari kegiatan di bidang industri, seperti radiografi, logging, dan pabrik lampu.
Sebagian besar pemanfaatan gelombang elektromagnetik diterima dalam bentuk radiasi. Adapun sifat-sifat radiasi elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Yang kedua, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Yang keenam, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan pelenturan. Yang ketujuh, memiliki momentum. Yang kedelapan, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Yang kesembilan, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta. Contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar gamma. Tujuannya adalah untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam yang berfungsi untuk membunuh sel kanker. Yang kedua adalah sinar X. Fungsinya adalah mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam yang bertujuan untuk mengambil gambar tulang dalam tubuh dan analisis struktur kristal. Yang ketiga, ultraviolet. Fungsinya adalah untuk menentukan kandungan suatu bahan yang digunakan pada lampu neon. Yang keempat, sinar tampak atau Mejikuhibiniu yang berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, inframerah. Fungsinya digunakan untuk foto inframerah seperti remote control. Yang keenam, gelombang mikro. Fungsinya bertujuan untuk komunikasi radar dan microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Dan yang terakhir yaitu gelombang radio. Biasanya digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop. Selain itu, ada pula manfaat gelombang elektromagnetik di berbagai bidang. Dalam bidang pertanian, gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan membantu mengurangi populasi hama. Dalam bidang industri, gelombang elektromagnetik digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan lempengan baja yang menggunakan sinar laser, mengeringkan cat kendaraan lebih cepat dengan sinar infrared, dan mendeteksi cacat pada logam menggunakan sinar X. Dalam bidang kedokteran, gelombang elektromagnetik digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh dengan sinar X, pengobatan terapi kanker, dan sterilisasi peralatan rumah sakit menggunakan sinar gamma, serta terapi fisik untuk menyembuhkan cacar dan encok menggunakan sinar inframerah. Berbagai macam pemanfaatan radiasi elektromagnetik ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, radiasi elektromagnetik ini memiliki bahaya juga loh. Nah, antara lain, yang pertama, gangguan hipersensitivitas elektrikal yang berupa sakit kepala, pening, serta kelelahan. Yang kedua, mengganggu aktivitas otak sehingga menimbulkan gangguan tidur, memori spasial, kemampuan kognitif, serta proses belajar. Yang ketiga, berpotensi merusak sel-sel di dalam tubuh, yaitu seperti spermatozoa, neuron, dan lain-lain. Efek tersebut akan jauh lebih berbahaya pada anak-anak usia balita karena kepala anak-anak masih kecil, tengkoraknya tipis, dan konduktivitas jaringannya lebih tinggi daripada orang dewasa, sehingga otak anak-anak lebih mudah ditembus dan dapat menyerap lebih banyak radiasi elektromagnetik. Menurut the National Radiological Protection Board, efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik dari telepon seluler dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, efek fisiologis. Efek ini mengakibatkan gangguan pada organ-organ tubuh manusia berupa kanker otak dan pendengaran, tumor, perubahan pada jaringan mata, termasuk retina dan lensa mata, gangguan pada reproduksi, hilang ingatan, kepala pening.
Yang kedua, efek psikologis merupakan efek kejiwaan yang ditimbulkan oleh radiasi tersebut. Misalnya timbulnya stres dan ketidaknyamanan karena penyinaran radiasi berulang-ulang. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tanpa kita sadari keberadaannya. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Radiasi elektromagnetik juga bisa berbahaya, tetapi radiasi elektromagnetik juga banyak memiliki manfaat. Kita semua hendaknya lebih mengetahui dan memahami tentang gelombang elektromagnetik karena selain bermanfaat untuk kehidupan, ternyata gelombang elektromagnetik memiliki dampak yang buruk juga. Dengan lebih memahami gelombang elektromagnetik, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulisan akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang pembahasan materi ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sampai di sini saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.